warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umur dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rio Octavian dengan NIM A221000117 dari semester 6 Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April. Di sini saya akan mempresentasikan tentang multimedia. Baik. Pengertian multimedia. Multimedia adalah gabungan dari berbagai jenis media seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan interaktivitas dalam satu platform atau presentasi. Selanjutnya, komponen-komponen multimedia utamanya meliputi: yang pertama ada teks. Teks merupakan elemen dasar yang biasanya digunakan dalam multimedia untuk menyampaikan informasi secara tertulis. Yang kedua, gambar. Gambar digunakan untuk memberikan ilustrasi virtual atau grafis yang memperkaya konten multimedia. Selanjutnya ada audio. Komponen audio meliputi sebagai suara, musik, atau efek suara yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau menambahkan suasana dalam multimedia. Selanjutnya video. Di sini video adalah gabungan dari gambar bergerak atau visual dan audio. Dan animasi mengadu pada gambar bergerak yang diciptakan dengan cara mengubah posisi atau tampilan objek secara bertahap. Yang selanjutnya, interaktivitas. Komponen interaktivitas memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam pengalaman multimedia dengan cara seperti mengklik, menggeser, atau memilih opsi tertentu. Selanjutnya, pengembangan multimedia. Pengembangan dalam bidang multimedia melibatkan berbagai aspek termasuk teknologi, desain, konten, dan pengalaman pengguna. Selanjutnya, sini ada aspek-aspek utama dalam pengembangan bidang multimedia. Yang pertama ada teknologi. Perkembangan teknologi menjadi pendorong utama dalam pengembangan multimedia. Kemajuan dalam pemrosesan grafis, komputasi berbasis cloud, kecerdasan buatan, dan realitas virtual atau augmented membuka peluang baru dalam menciptakan pengalaman multimedia yang lebih kaya dan imersif. Selanjutnya ada desain. Desain di sini, desain multimedia tidak hanya tentang estetika, tetapi juga tentang fungsionalitas dan pengalaman pengguna. Dan desainer multimedia harus mempertimbangkan kebutuhan audiens, navigasi antarmuka, tata letak konten, dan estetika visual yang menciptakan pengalaman yang menarik dan mudah untuk digunakan. Selanjutnya konten. Konten multimedia harus relevan,
informatif, dan menarik. Ini melibatkan produksi teks yang berkualitas, pengeditan gambar dan video, pembuatan animasi, dan penerapan teknik interaktivitas untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Dan selanjutnya pengalaman pengguna. Pengalaman pengguna atau user experience atau UX menjadi fokus utama dalam pengembangan multimedia modern. Dan hal ini melibatkan penyederhanaan navigasi, memperhatikan responsivitas desain, mengoptimalkan waktu muat, dan memastikan kompatibilitas lintas platform untuk menciptakan pengalaman yang mulus dan memuaskan bagi pengguna. Selanjutnya, kolaborasi tim. Dalam kolaborasi tim, ada pengembangan multimedia sering melibatkan kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu, termasuk desainer grafis, pengembangan web, animator, ahli audio, dan pakar konten. Kolaborasi yang efektif memungkinkan integrasi berbagai elemen multimedia menjadi sebuah produk yang serasi dan berkualitas. Selanjutnya, kepatuhan dan keamanan. Dalam pengembangan multimedia, penting untuk memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar tertentu, seperti aksesibilitas web, hak cipta, dan privasi data, serta mengimplementasikan langkah-langkah keamanan untuk melindungi konten dan pengguna dari ancaman cyber. Kemudian, bit pada gambar merujuk pada kedalaman warna atau tingkat detail yang dapat dipresentasikan oleh setiap pixel dalam gambar. Semakin banyak bit yang digunakan, semakin besar rentang warna atau detail yang dapat direpresentasikan. Dan ini dia perbedaan gambar dengan bit. Gambar bit tunggal 1 bit. Yang pertama, gambar bit tunggal hanya memiliki 2 nilai warna, hitam dan putih. Yang kedua, digunakan untuk gambar biner sederhana seperti gambar hitam putih atau gambar dengan transparansi. Yang ketiga, setiap pixel hanya membutuhkan 1 bit untuk direpresentasikan, atau 0 untuk warna hitam, 1 untuk warna putih. Dan ada gambar grayscale 8 bit, ada 3. Yang pertama, gambar grayscale menggunakan 8 bit per pixel. Yang kedua, ini memungkinkan 256 level keabuan atau tingkat kecerahan yang berbeda. Yang ketiga, cocok untuk gambar monokrom atau skala abu-abu seperti foto hitam putih. Dan perbedaan bit pada gambar mempengaruhi kualitas, ukuran file, dan kebutuhan penyimpanan. Semakin besar ukuran file yang dihasilkan, tetapi juga semakin akurat representasi warna dan detail gambar. Selanjutnya, di era saat ini, perkembangan multimedia sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital, konektivitas internet yang luas, dan perangkat mobile yang semakin canggih. Sini ada
Beberapa, yang pertama streaming media, kedua realitas virtual atau VR, dan augmented reality atau AR. Peningkatan kualitas video dan audio, pertumbuhan konten interaktif, kecerdasan buatan atau AI dalam multimedia, dan perkembangan e-commerce multimedia yang terakhir konten pembelajaran digital. Selanjutnya salah satu bidang yang menjanjikan dalam perkembangan multimedia adalah augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Dan di sini ada juga contoh salah satu bidang yang menjanjikan dalam perkembangan multimedia. Ada 4. Yang pertama, pendidikan. AR dan VR dapat digunakan dalam pembelajaran interaktif di kelas, museum, atau lingkungan virtual. Dan contohnya adalah aplikasi pembelajaran anatomi yang memungkinkan siswa untuk menjelajahi organ tubuh dalam lingkungan VR yang realistis. Yang kedua ada permainan. Industri permainan selalu menjadi pionir dalam teknologi multimedia. Game VR seperti Beat Saber dan Half-Life Alyx menawarkan pengalaman bermain yang intens dan imersif yang hanya mungkin dilakukan dalam VR. Yang ketiga, arsitektur dan desain. AR dapat digunakan untuk visualisasi proyek, arsitektur, dan desain interior dalam skala penuh. Contohnya adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menempatkan model 3D bangunan di lokasi nyata melalui kamera ponsel mereka. Dan yang terakhir ada pariwisata. AR dapat meningkatkan pengalaman pariwisata dengan memberikan informasi tambahan tentang tempat-tempat wisata yang dikunjungi. Dan contohnya adalah aplikasi yang menampilkan informasi sejarah dan budaya tentang landmark sekitar. Dan ini ada slide yang terakhir. Jika saya akan mengembangkan multimedia dalam dunia teknologi informasi dengan latar belakang jurusan teknik informatika, saya akan fokus pada integrasi teknologi multimedia dengan solusi perangkat lunak yang inovatif dan efisien. Dan di sini ada ide atau konsep yang nantinya akan saya kembangkan. Pengembangan aplikasi multimedia berbasis web atau mobile. Dan saya akan merancang dan mengembangkan aplikasi multimedia yang dapat diakses melalui web atau perangkat mobile. Aplikasi ini dapat berupa platform untuk streaming video, pembelajaran interaktif, pembuatan konten kreatif, atau
alat kolaborasi tim. Anak pintar dan pemberani. Minum air di gelas bersih. Saya tutup presentasi ini. Salam hangat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.